Sahabat Ami, nih kita sekarang akan mengulik kantor beliau ya, Mas Ali ini. Nak Ali, kalau Ami-nya, soalnya Ami udah tua ya berkenalkan. Ya. Ini adalah teman-teman atau rekan-rekan? Rekan-rekan. Ini Pak Alam, ini yang kepala produksi. Hai. Dia pegang produksi, jadwal produksi sampai selesainya kapan itu. Ini Pak Alam. Terus ini Mas Ibal. Mas Ibal itu yang akan ngecek desain yang akan dicetak. Kalau desain digital kan kita harus cek dulu sesuai dengan yang dipesan atau tidak, terus warnanya seperti apa. Terus ada desain-desain yang kepotong atau tidak, itu dicekin satu-satu seperti ini. Nah, ini tim follow up. Jadi kan setelah teman-teman beli kemasan, itu kan ada prosesnya. Kasih dong senyumnya Mbak. Ini Mbak Puput. Oh manis ya Mbak Puput namanya. Ini Mbak Ulfa. Jadi setelah closing yang info setiap hari progresnya seperti apa itu seperti di Mbak Puput sama Mbak Ulfa. Ada satu lagi Mbak Tias. Ini yang nyusun semua bahan baku. Jadi ngecekin bahan baku Mas Ananta. Bahan bakunya kurang atau enggak gitu ya? Iya, bahan baku semuanya, terus sesuai dengan jadwal produksi atau tidak, bahan bakunya ready atau tidak, itu Mas Ananta. Masih pulang ya. Jadi di proses cetaknya kebetulan masih maintenance tadi ini untuk chillernya. Terus di sini proses penggabungan semua bahan. Proses penggabungan bahannya semua di sini. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ami di sini. Kali ini kebetulan Ami lagi jalan dan terdengar sebuah kabar menarik. Waduh, sebuah kabar menarik kayak apa? Karena pada waktu Ami kumpul-kumpul, Ami dikasih tahu, Mi, ada anak keren nih, masih muda, beliau berkarya dengan membuat kemasan. Ini contoh yang di depan ya, kemasan-kemasan. Tetapi di balik sebuah kemasan yang dia kelola ini ada cerita menarik asal muasal. Akhirnya beliau ini bekerja di pembuatan kemasan. Ceritanya apa? Bagaimana kisah menarik? Karena kita selalu mengulik orang-orang yang menarik dan menginspirasi untuk kalian semua. Untuk itu kita mari berkenalan dengan cowok dan cewek cantik di sebelah kita. Kebetulan namanya seperti artis-artis dalam filmnya yang paling terkenal sekitar 2021 atau 2020 itu. Iya. Oke, dikenalkan. Namanya siapa ini? Kalau nama saya Muhammad Alimun Hoir, biasa dipanggil Ali. Kalau di kampus itu dipanggil Al. Oh iya, si Al yang ganteng itu ya. Mungkin kepincutnya gitu ya, teman-teman. Terus namanya mbaknya? Kalau saya nama lengkapnya Andi Nurul Batari, cuma biasa dipanggil Andi. Ya, berarti kan dua sejoli di film terus jadi sungguh-sungguh. Berarti bisa ini jadi artis ya kayaknya ya. Mbak Andin gimana nih ketemu sama Mas Al kemarin? Gimana? Ketemunya di kampus. Oh, ketemunya di kampus. Dulu satu kampus di Surabaya. Semacam ada ospek gitu loh. Nah, itu saya satu grup di situ. Jadi mulai dari ospek berarti sudah pada pandangan pertama gitu ya. Kenalnya di situ. Oke. Itu kenangan kemarin dan ternyata kalian sekarang bisa menjadi seorang pengusaha sukses di bidang kemasan. Nah, ini Ami ini tergerak kemarin itu karena ada yang bercerita. Sebenarnya dia dulu itu UMKM produk loh. Iya, betul. Terus akhirnya beralih ke kemasan. Berarti kan ada ceritanya, ada historinya. Kenapa kok bisa beralih ke kemasan tidak pada produknya? Gimana nih Mas Ali? Jadi tahun 2014 itu saya buka usaha namanya Maniok Chips. Jadi Maniok Chips itu keripik singkong varian pedas itu, ada level-level begitu. Soalnya kan kayak Mak siapa yang di Bandung itu ya? Mak Ici. Mak Ici. Ya, seperti itu ya. Jadi karena orang Jawa itu suka pedas gitu ya. Saya sendiri juga suka pedas gitu. Akhirnya saya bikin itu, cuman waktu itu kemasan saya itu sudah seperti ini. Keren ya 2014 itu sudah ada. Nah, sudah pakai seperti ini. Nah, disinilah
baru ceritanya tentang kemasan gitu. Salah satunya mulai saya pesan di sini memang belum ada, di Kediri belum ada, adanya itu di Bandung. Jakarta, Bandung ya biasanya di situ. Tapi karena memang jauh, yang pertama itu, terus yang kedua hanya kontekan via online gitu. Ya itu salah pertama kali kena ditipu ya di situ. Jadi kemarin kita beli di sana, terus barang tidak datang, itu ada di Bandung itu. Akhirnya padahal sudah dibayar tapi belum datang-datang. Iya, di situ. Terus kita komplain di sana nggak bisa? Alamat yang dikasih ternyata alamat tidak sesuai. Jadi sempat ada kenalan di sana, suruh carikan di sana, ternyata nggak ada mas alamat ini gitu. Gitu ya, itu mungkin pengalaman saya ya kalau online itu di tahun 2014-2015 itu. Terus akhirnya saya cari yang dekat-dekat sini, daerah Malang, Surabaya gitu. Nah, gitu dulu di waktu UMKM. Nah, saya sering ikut komunitas waktu itu, komunitas di Kediri, komunitas UMKM ya yang ada di Kediri, ada yang naungan dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas perdagangan ya kayak gitu. Saya masuk, nah, alhamdulillah di situ relasinya banyak UMKM semua. Kalau kesahnya itu ada gitu. Itu hampir sama di kemasan. Iya, lebih tepatnya kan kalau UMKM kan kompleks. Ada persoalan tentang marketing, tentang kemasan. Tapi saya yakin sebenarnya UMKM itu produknya bagus-bagus. Sebenarnya produknya bagus-bagus. Setuju itu. Iya. Jadi masalah produk gimana kualitasnya, terus rasanya, itu sebenarnya UMKM bagus. Nah, waktu berjalan 3 tahun saya keliling di daerah sini aja. Jadi kan saya tuh dulu bawa motor, pakai box di belakang tuh kayak tas box gitu. Kalau orang Jawa. Iya. Serantul. Kalau di sini bahasanya serantul itu kayak gitu. Kalau yang di wilayah Gresik ronjot. Iya kayak gitu. Ada 2 kanan kiri ya. Produk saya harus itu, saya keliling. Kalau pagi sampai sore itu ke toko-toko. Dari sini sampai Tulungagung sampai ke pantai sana. Wow. Jalan terus sampai sana, malamnya saya ke kafe-kafe anak muda kayak gitu. Malamnya. Begitu terus selama 3 tahun. Setelah ya banyak ikuti komunitas UMKM itu yang paling banyak tanya ke saya itu desain di mana, cetak di mana. Iya. Ya, akhirnya ya saya lempar kan, terus saya memang nggak jadi afiliator juga. Saya juga nggak mau jadi afiliator. Waktu itu ya saya kasih nomornya, pesan di sini aja. Dalam 1 bulan kok banyak gitu ya. Dalam 1 bulan itu kok banyak yang dilempar ke sana gitu kan. Terus ada salah satu tim ya kenalan dulu waktu pengusaha. Itu Mas Agus namanya, itu bilang gini, Mas Ali, kenapa nggak bikin sekalian gitu? Alhamdulillah. Jadi nyeletuk gitu loh, kayak ngobrol terus nyeletuk. Mas Ali kenapa nggak bikin kemasan sekalian? Oh iya, begitu akhirnya. Kepikiran, akhirnya saya coba rincikan bagaimana proses pembuatannya dan sebagainya. Akhirnya kita bikin 2017 sampai sekarang. Sudah jalan. Terus untuk yang desain, untuk yang ini pertama kali kan jurusannya apa? Memang jurusan ini di kuliahnya? Enggak kan? Bukan. Saya berarti bukan kan jurusan butuh orang desain, butuh ini. Terus itu pernah mencoba untuk desain diri sendiri, ya namanya. Tapi kan hasilnya belum maksimal. Iya. Akhirnya saya ke teman-teman yang ada yang bisa desain saya hubungi. Terus waktu kampus jurusan desain saya hubungi. Terus pernah saya itu seperti ini, seperti saya ke percetakan, ya memposisikan saya sebagai customer, ngobrol sama desainer. Karena kalau desainer yang ada di percetakan itu sudah langsung ya. Saya mintain kontaknya, saya hubungi satu-satu. Gimana, mau nggak kalau misalkan freelance di sini, desain di sini gitu. Kita butuh banyak gitu. Akhirnya sampai sekarang ini. Keren. Ada suka duka nggak berjalan 2017 sampai sekarang ini? Banyak. Soalnya kelihatannya kan udah sukses, makanya Mi tahunya kayaknya bahagia aja, nggak ada kendala kan?
Saya nih sudah tahu temennya direkrut, kurang bagus, ternyata punya pemikiran bagus, ngambil dari beberapa teman untuk bergabung kan, gotong royong kan, itu sesuatu yang bagus banget gitu kan. Berarti jalannya mulus saja gini. Ternyata ada yang nggak mulusnya juga. Iya, ada. Sebenarnya gini, sebenarnya lebih kompleks itu adalah tentang UMKM. Waktu saya di UMKM, jadi saya ditempanya itu di situ. Waktu jadi UMKM-nya. Karena menurut saya UMKM itu kita disuruh menjadi Superman gitu lah. Harus bisa marketing sendiri, harus bisa produksi sendiri, harus bisa akuntansi sendiri gitu. Sedangkan kita itu terbatas. Iya. Nah, disitulah sebenarnya yang menempa saya pertama kali waktu di situ. Dimana tahu tentang negosiasi ke toko-toko dan sebagainya itu pernah saya tuh ke toko konsinyasi gitu ya, mau ngambil uang gitu kan sudah terbeli, saya lihat kan sudah habis. Dan sudah waktunya gitu, waktunya ngambil kan, waktunya ngambil tuh ada yang 2 minggu sekali, ada 1 bulan sekali. Itu saya ke situ nagih malah dimarah-marahin gitu, pernah juga dimarah-marahin, Mas kamu nggak lihat saya tuh sibuk gini. Nah, saya kan mau ngambil apa yang kan sudah tanggalnya juga gitu. Mas gini aja, masukin produknya minggu depan di sini lagi. Itu sering saya seperti itu di toko-toko gitu. Pernah juga dibawa kabur orang juga ke sini ngaku sebagai agen atau distributor, minta buahnya. Wah nanti jadi saya kirim tuh hampir 1 mobil, hilang nggak ada semua. Itu juga berarti pernah. suka dukanya UMKM pernah merasakan ya. Iya. Soalnya kayak Ambi ini terjun di UMKM juga sama. Oh produknya bagus, nanti tak jualin. Padahal itu sahabat sendiri, bawa ke Bali kayak gitu. Tapi ya kalau jebusan nih, kan mereka tidak berpikir bahwa kadang modal kita itu mepet banget, diusahakan. Pada waktu itu Ambi itu merawat orang tak sakit. Tapi ternyata ya itu tetapi percaya atau tidak itu cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, betul. Karena ketika kita ikhlas, kita anggap itu sebagai sedekah, itu baliknya cepet loh. Benar, baliknya cepet ternyata. Jadi ketika sekarang kami usaha, terus ada orang yang akhirnya berani untuk melakukan penipuan gitu, ya Allah izinkan itu pasti ada balik kalau kita ikhlas. Cepet aja doain baik-baik, nanti biar balik aja. Terbukti kan sekarang bisa akhirnya kan. Jadi itu terlupakan akhirnya sama kita. Itu kalau kita menengok ke belakang jadi ketawa nggak? Ketawa, yuk kita dulu kok bisa ya sampai gitu ya. Nggak ada marah, nggak ada ini ya, karena itu proses memang kan. Nah itulah kerennya kalian. Sekarang berarti akhirnya membantu teman-teman UMKM untuk bisa pesan kemasan, karena nggak perlu bikin kemasan banyak ya yang saya dengar. Betul. Mas Ali terima kemasan walaupun hanya 100 piece itu bisa dilayani sampai segitunya kan? Ya karena gini, karena memang base kita, background kita itu di UMKM, jadi kita tahu permasalahannya. Itu mulai kalau saya akhirnya ngambil permasalahan yang ada di kemasan. Permasalahan kemasan itu kebanyakan mereka itu kan pakai kemasan tuh seadanya gitu. Plastik biasa terus dikasih stiker, sedangkan kita mau display terus kompetitornya itu bagus-bagus semua gitu loh. Karena pabrikan bagus. Karena UMKM itu sebenarnya rasanya enak, produk-produknya itu enak banget. Tapi kalau disandingkan seperti itu kan jomplang gitu ya. Akhirnya wah kita bantu nih di bidang kemasannya. Salah satunya itu. Jadi terus kebanyakan UMKM kan desain juga gitu. Iya. Desain ini kan sama ya. UMKM itu gini, ya karena Superman ya. Jadi desain itu dibikin sendiri sampai desain tuh level sendiri. Terus gini aja, kita handle semua di situ. Mulai desainnya, mulai kemasannya seperti apa, bagusnya seperti apa. Terus kita bikin minimal seminimal mungkin. Sampai mereka mampu. Mampu, iya. Keren banget itu. Karena ya itu salah satu yang kan waktu saya jadi UMKM dulu kan belum ada minimal order 100 itu. Iya. Harus 2.000. Dulu itu harus 2.000. 1.000 pun nggak ada, 500 nggak ada, harus 2.000. Ya saya kalau sebagai UMKM pasti carilah yang bisa 100 mana ya gitu. Ternyata nggak ada. Nah setelah itu kami juga berpikir gimana, wah kita pakailah 100 piece. Gimana caranya, walaupun kita istilahnya profitnya tipis banget, yang penting
kalau mereka jalan terus pesan banyak terus repeat, iya kan gitu. Terbukti itu ada yang sampai sekarang, pertama order dari 2017 sampai sekarang masih order di sini itu masih ada. Alhamdulillah, berarti terjalin kerjasama yang terjalin bagus gitu kerjasama kan. yang bagus. Mas Al, ini apa namanya, untuk melaksanakan sesuatu usaha itu kan nggak mudah ya. Ya. Tiba-tiba oh aku di kemasan pun kalau kita sudah kemasan kita juga nggak mungkin terus UMKM teman kita yang lagi pesen-pesen kan juga nggak juga nih. Prosesnya bagaimana ini kok bisa akhirnya tetap ini konsisten di sini walaupun ada pandemi, ada apa, mungkin ada trik-trik khusus marketing atau bagaimana gitu yang bisa dibagi dengan teman-teman. Iya, jadi waktu itu permasalahannya adalah di marketingnya. Gimana nih kita bisa memarketingkan kemasan nih? Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau kita itu bisa membantu banyak UMKM gitu. Yes. Nah, salah satunya media yang kita pakai adalah online. Online kita gencarkan waktu itu. Saya akhirnya fokus di pembelajaran online, ikut kursus-kursus. Saya main di Instagram, Facebook, Google, YouTube. Nah, salah satu kursus yang saya pakai itu di materinya Mas Doni. Oh, Mas Doni Anur. Ya, Mas Doni Anur. UKM Mendunia. Ya, betul. Okay. Itu di YouTube marketing sama SEO. Berarti ibaratnya SEO COD, cepet oleh duitnya. Ya, gitu. Karena dia akan muncul di peringkat pertama sampai 10 ke bawah dan kita muncul terus di situ kan ya, gitu kan. Jadi, tapi harus rajin. Kalau nggak ya harus rajin itu. Jadi waktu tahun 2019 saya ketemu Mas Doni Anur. Waktu itu sebenarnya ada kelas di kuliner di Beranggan, Lodo Ayam itu tentang UMKM go internasional. Oh iya. UMKM go internasional. Di situ sebenarnya kenalnya. Setelah ketemu ngobrol, saya juga ada kelas SEO COD dari Google. Wah, terus saya ngobrol sama tim nih, kayaknya kita perlu nih. Soalnya kita belum pernah main di situ. Saya itu waktu pertama kali marketing cuma di Instagram sama Facebook. Iklannya di situ juga. Nah, Google sama YouTube itu belum. Akhirnya oke, kita masuk ngobrol ke rumahnya Mas Doni. Oke Mas, kelasnya seperti ini, 3 hari full praktek. Akhirnya saya ikut. Tapi memang luar biasa lah materinya. 3 hari, terus saya mulai pagi sampai maghrib. Pagi sampai gitu. Pagi sampai malam. Terus saya rekrut langsung 2 orang sebagai magang itu untuk fokus di SEO COD 1 tahun. Kalau sekarang lebih enak ya, ada robotnya. Saya informasinya. Kalau dulu kan masih belum ada robotnya. Robot ini baru 1 tahun. Nah, termasuk trainernya yang bagian. Oh, gitu. Itu. Jadi kalau sekarang lebih mudah kayaknya. Kalau dulu saya masih manual satu-satu itu. Ya, waktu manual itu Amik juga belajar itu juga aduh pusing sekali. Mengubah kata, mengubah ini. Tapi setelah ada robot, alhamdulillah, soalnya enak di situ. Mas Ali, ada nggak pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman UMKM ini? Pesan-pesan khususnya? Ya mungkin ada pesan karena dengan keberhasilan ini. Yang jelas kan yang Ami tahu akhirnya Ami ini merasa bahwa Mas Ali ini adalah sosok yang anak muda, yang dia berani mengambil resiko, intinya itu aku kepingin berbagi. Ya. Bahwa pekerjaanku ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi ada ibadah yang harus aku lakukan kepada orang lain. Iya. Mengajak orang lain untuk bisa bersama-sama bersatu. Karena sebenarnya kalau kita sendiri mengerjakan semuanya sendiri, itu nonsen untuk bisa berhasil. Iya, betul. Semua itu harus kita bagi bergandengan tangan untuk kita bisa jadi sukses bersama. Dan sebenarnya Rasulullah mengajari kita untuk bersatu sebenarnya kan. Iya, betul. Jadi yang kalau misalkan kita bisa produksi, ada teman yang bisa marketing, ya nggak apa-apa kita bagi hasil lah dengan teman-teman. Ya. Kalau ada yang bisa mengerjakan packingnya, ya ayo kita kolaborasi bagi hasil dengan mereka. Kebersamaan, bersatu itu sebenarnya juga ciri khas orang Indonesia yang sekarang banyak terlupakan. Mereka pada ego sendiri-sendiri bahwa aku adalah aku kan gitu. Ya dengan contoh seperti ini, nah ini Ami juga berharap bahwa
kebersamaan bersatu itu cukup indah dan sangat indah untuk dilakukan gitu loh. Mari kita itu gencer lagi untuk bersama-sama bahwa apa yang kita punya sebenarnya juga ada sebagian hak orang lain, kan seperti itu. Betul, betul. Dan yang Ami dengar lagi ini, soalnya baik-baik aja yang didengar ini. Jadi produk ini adalah produk yang kalau digecek-gecek gitu enggak lubang. Apa itu digecek-gecek? Boleh dicontohin nih Mas. Ami butuh contoh. Bisa sih. Jadi gini, karena sudah hampir 5 tahun ya di bidang ini, jadi komplain-komplain teman-teman itu kami sebagai pembangun supaya menciptakan produk kemasan itu yang kualitasnya itu sangat bagus gitu. Nah, salah satunya itu ada komplain itu tentang bottom. Jadi kadang bottom itu kalau dalam pengiriman kalau sudah di packing itu bolong gitu ya. Karena apa? Ya, karena jadi kalau melempem lah. Iya gitu. Jadi kalau sekarang kita itu sudah pakai press bottom. Jadi press bottom itu dia dipres dengan tekanan yang sangat tinggi. Kami coba pressnya buat ngangkat beban 80 kilo itu muat, bisa. Diangkat 80 kilo, itu kita preskan ke sini. Wow, berarti kuat banget ini. Iya, dipreskan seperti ini. Orang Jawa cekep ngono ya. Dipreskan seperti ini, terus dikasih pemanas. Jadi, nah, terus selama semenjak pakai itu benar-benar teman-teman juga puas. Hampir tidak ada komplain masalah itu. Jadi seperti ini. Jadi keren yo, masih bagus. Jadi kalau itu dikasih nutri gitu cuma digecek ini nggak lubang nggak apa berarti? Jadi masih aman. Jadi masih tidak terbuka sama sekali. Pinggirnya juga nggak terbuka sama sekali. Karena kendalanya kalau teman-teman itu kalau packing itu kan mereka sudah packing bagus, tapi kan waktu pengiriman kan ketumpuk-tumpuk, nggak tahu. Terus nyampe ada yang bolong, ada yang nganu gitu. Jadi kita coba menyelesaikan problem di situ juga. Keren, gitu. keren. Oke, senang sekali. Terima kasih untuk kalian berdua. Yang jelas Ami senang sekali dan semoga untuk teman-teman yang di sana nanti yang bisa melihat konten ini sudah tidak usah takut lagi untuk bisa menghubungi di sini ya. Nanti boleh dikasih deskripsi alamatnya untuk bisa nanti langsung ke Mas Ali. Oke, sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren orang di belakang Ami ini ya. Di samping Ami kok, di belakang Ami, di samping Ami ini dua sejoli yang mereka bersama-sama meniti karir, menata hidup biduk rumah tangga untuk kebaikan. Jadi Ami tetap berpesan kepada kalian semua yang di luar sana, jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.